Sahabat Cimantap yang berbahagia, saya ketemu dengan pengelola kebun kelapa sawit yang ada di Pelehari, Kalimantan Selatan. Jadi saya mau tanya-tanya ini di areal sini sudah ada yang diaplikasikan pupuk Talal Plus, Pak? Awalnya saya dengan pupuk organik saya Talal Plus ini masih ragu, Pak. Cuma saya coba untuk ininya itu 1 hektar yang di ujung sebelah sana, Pak. Nah, itu saya coba untuk ada perubahan nggak dari hasil dicoba? Udah coba yang berapa kali nih? Kalau yang ini yang ketiga, Pak. Udah 3 kali ini. Hasilnya gimana, Pak? Kalau hasilnya sih untuk jumlah buah, Pak. Untuk jumlah buah itu belum ada peningkatan. Belum ada peningkatan. Tapi kalau dari jumlah atau berat dari BCR-nya, jajaran peratanya, itu ada perubahan yang signifikan, Pak. Jadi kalau panen itu yang 1 hektar yang sudah saya aplikasikan Talal Plus ini, itu saya pisah panennya. Ya. Nah, jadi setelah dipisah, yang 1 hektar itu berapa janjang, dan yang di sini ini yang belum itu saya pisah. Itu ternyata lebih berat yang memakai Talal Plus. Oh gitu ya. Iya. Berapa selisih beratnya itu, Pak? Kalau ini BJR awal sebelumnya, Pak, yang belum menggunakan ini itu 14 kg per janjangnya. Nah, setelah saya panen sekarang kemarin, itu ternyata yang 1 hektar itu 14,3 sampai 14,4. Oh, berarti ada selisih peningkatan 0,3 kilo sampai 0,43 kilo ya? Betul. Oh, berarti hanya di peningkatan berat janjangnya. Iya. Jadi kalau ke buah belum ya? Kalau ke bawah belum. Jumlah buahnya belum ya? Cuma dengan adanya peningkatan itu, Pak, ada keyakinan di saya bahwasanya kalau Talal Plus ini kita gunakan secara kontinu, itu nantinya akan untuk untuk buah itu akan semakin banyak. Oh, penambahan buah ya? Penambahan buah itu semakin banyak. Karena untuk beratnya aja sudah hanya dengan 3 kali, Pak ya. Ini 3 kali. Itu sudah terjadi perubahan yang sangat besar, Pak. Berarti untuk kedepannya tidak 1 hektar lagi dong yang diaplikasikan? Ini semua, Pak. Nanti kita menggunakan ini semua untuk lahan kita yang di sini. Oh, yakin banget nih, Bapak. Iya. Oke, sahabat Cimantap, gitu kesaksian dari pengelola kebun kelapa sawit yang ada di Kalimantan Selatan. Semangat pagi untuk sahabat Cimantap yang berbahagia. Kali ini saya berada di kebun kelapa sawit dalam rangka pemupukan dengan menggunakan Talal Plus generatif. Jadi kita menggunakan sistem biopori. Kita lihat sahabat Cimantap sedang membuat bioporinya. Jadi kita buat lubang sedalam kurang lebih sekitar 20 cm. Seperti itu. Jadi 1 pohon kita kasih 4 lubang. Untuk jarak lubang dari batang pohon kelapa sawit itu kurang lebih pertengahan kanopi daun. Saya daunnya ini kurang lebih sekitar 3 sampai 4 meter ya. Jadi kita kasih di sini 1,5 sampai 2 meter lah cukup. Kalau ini kurang lebih sekitar 1,5 meter. Jadi 1,5 meter sampai 2 meter itu merupakan jarak. Kemudian lubang tersebut kita berikan kokopit
Ini kokopitnya. Jadi serbuk dari serabut kelapa kita padatkan. Nah, cukup. Jadi kita beri kokopit seperti ini, lubang-lubang yang lainnya juga. Ini udah dikasih kokopitnya, sudah padat seperti itu. Sahabat si mantap yang berbahagia, sebagai bahan alternatif kalau kesulitan mencari kokopit, bisa digunakan dengan menggunakan sekam padi ya. Cuma sekam padinya yang sudah lama ya, atau agak lapuk-lapuk gitu. Jadi bukan sekam bakar yang segar, sehingga dia bisa menyimpan pupuk lebih lama. Itu. Jadi kita masukkan seperti tadi, memasukkan kokopit ini sebagai alternatif jika sahabat si mantap kesulitan untuk mencari kokopit. Tetapi kita anjurkan sih menggunakan kokopit ya, karena dia bisa menyimpan air sampai dengan 300% dari berat kokopitnya itu sendiri. Sedangkan untuk sekam ini di kisaran menyimpannya antara 100 sampai 150 dari berat sekam. Oke, langkah selanjutnya adalah mencampur pupuk Thala-Alpus generatif. Ini Thala-Alpus generatifnya, karena tanaman ini tanaman yang sudah berbuah, jadi untuk merangsang pembungaan dan pembuahan. Jadi karena area airnya 10 liter, jadi kita masukkan 66 ml air, karena 1 liter air 1 liter Thala-Alpus untuk 150 liter air. Jadi kalau 10 liter berarti 66. Coba Pak, kita masukkan 7 tutup, 6,5 lebih ya, kita bulatkan jadi 7 tutup lah kurang lebih. Jadi pada kesempatan ini kita juga bawa ini Thala-Alpus vegetatifnya, cuma kita nggak aplikasikan karena tanaman di sini tanaman yang sudah panen. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam dan kita aduk. Kita aduk ya. Kemudian untuk aplikasinya itu kurang lebih saya ciduk itu 1 liter. Jadi 1 lubang itu kita buat setengah liter. Jadi 1 ciduk itu untuk 2 lubang ya. Oke, itu 2 lubang. Diaplikasikan untuk 2 lubang. Sama seperti perlakuan yang tadi ya, dengan kokopit kita berikan pupuk Thala-Alpus setengah liter setiap 1 lubang. Kemudian lubang ditutup untuk mengurangi penguapan. Dan sekali lagi saya sampaikan, jangan lupa diberi tanda, karena 2 bulan yang akan datang bisa jadi kita kesulitan untuk mencari lubang yang ada sekamnya di mana gitu. Jadi kita kasih tanda. Cuma kayaknya ini tandanya ketinggian ya. Jadi cari tanda-tanda yang agar mudah aja. Misalnya seperti kasih
potongan pelepah yang agak besar dikit supaya tidak mengganggu aktivitas panen di area piringan. Setelah dilakukan pemupukan, lubang ini ditutup untuk mengurangi penguapan pupuknya ya, jadi ditutup. Dan selanjutnya sahabat Simantap, dikasih tanda ya. Cuma mungkin tandanya ini belum persiapan, tadi tandanya pendek saja untuk menandai bahwa lubangnya ada di situ, sehingga pada saat aplikasi berikutnya kita tidak nyari-nyari ya. Jadi kita tinggal kocorkan setengah liter larutan Tala-Al Plus generatif ke dalam lubang tersebut. Jadi diberi tandanya is fleksibel saja. Silakan sahabat Simantap, asal tidak mengganggu aktivitas kegiatan di sekitar sini. Jadi jangan terlalu tinggi mungkin ya, cuma cukup untuk menandai bahwa disitulah ada lubangnya.